Alhamdulillah, saya selama bekerja di Malaysia itu kebanyakan teman-teman saya dari Malaysia itu juga orang-orangnya sangat baik ya. Jadi sepulang merantau dari Malaysia kerjanya apa Bang Toha? Kerjanya seperti ini teman-teman. Biasa kalau hidup di kampung itu ya memelihara lembu. Kalau tidak memelihara lembu itu ya memelihara kambing. Dan seperti ini suasana kampung yang ada di Indonesia ya, terutama di kampung saya. Alhamdulillah ini baru saja pulang membeli makanan lembu atau makanan sapi. Kalau musim kemarau seperti ini teman-teman, cari rumput untuk makanan lembu itu agak susah ya. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia rumput itu hampir tidak ada yang mencari. Bahkan rumput di sana itu sampai tumbuh subur, sampai cantik-cantik itu nggak ada yang mengambil ya. Tetapi kalau di Indonesia, lihat, makanan kering pun juga disetok ya untuk dijadikan makanan lembu. Sebab ya cari makanan sapi itu agak susah teman-teman. Kulit jagung yang kering seperti ini pun juga disimpan ya. Ataupun pokok-pokok jagung yang kering seperti ini disimpan untuk dijadikan makanan ya teman-teman. Berbeda dengan suasana yang ada di Malaysia. Rumput-rumput liar tumbuh subur tanpa ada yang mengambil. Karena saya lihat ya, orang-orang di sana kalau memelihara kambing ataupun lembu itu juga tidak cari rumput ya. Dibiarkan begitu saja. Hewan ternaknya seperti sapi atau kambing itu kalau saya lihat diliarkan begitu saja. Tapi kata kawan-kawan saya, nanti kalau sudah petang katanya balik ke rumah masing-masing ya. Kalau di sini itu memelihara lembu itu harus dibuatkan rumah sendiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Maaf hari ini tidak pakai peci ya, karena Bang Toha baru saja membeli makanan lembu. Dan seperti inilah aktivitas saya selama pulang merantau dari Malaysia. Bekerja lagi sebagai orang kampung. Biasanya kalau kehidupan di kampung itu ya cari rumput, cari makanan lembu. Dan alhamdulillah hasil kerja saya merantau di Malaysia itu juga bisa membeli lembu atau sapi ya teman-teman. Dan ini adalah rumah lembu. Dan saya itu punya lembu 2 ekor. Kalau harga uang ringgit sekitar berapa ya? 6 ribuan ya, 6 ribuan ringgit. Kalau di kampung saya teman-teman, kulit jagung ini pun juga bisa dibuat makanan lembu ya. Jadi semuanya apa-apa yang daripada kebun itu bisa untuk makanan lembu. Dan ini daun-daun pokok jagung kering, daun-daun pokok jagung kering juga bisa dibuat makanan lembu ya. Jadi di sini itu kehidupan di kampung harus mempunyai lembu atau kambing sebagai tabungan ya teman-teman. Ya karena kalau nggak punya lembu atau kambing itu sayang ya. Setiap orang kampung rata-rata di sini mempunyai hewan pemeliharaan. Alhamdulillah selama saya merantau, uang hasil dari merantau kerja di Malaysia saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa untuk membeli lembu. Itu sebagai bentuk tabungan ya teman-teman. Kalau saya sepulang dari merantau Malaysia, kadang-kadang ada orang yang gengsi ya, kerja di kebun panas-panas. Kalau saya enggak, saya masih melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja di kebun, mencari rumput, karena itu merupakan salah satu kebiasaan saya. Walaupun saya sudah sering bolak-balik merantau di Malaysia, sebagian ada juga ya orang yang sepulang merantau dari luar negara itu gengsi melakukan pekerjaan di kampung. Tapi kalau saya nggak gengsi teman-teman. Pada intinya kita hidup ini jangan sampai gengsi ya. Hal-hal yang kiranya kita lakukan positif ya kita lakukan terus, tanpa harus ada intinya malulah. Habis merantau dari luar negara kok kerja di kampung, kok kerja kebun. Nggak masalah teman-teman. Dan saya selama merantau di Malaysia pun juga sama. Saya bekerja sebagai seorang kerja kebun ya. Alhamdulillah hasil rezeki merantau saya dari Malaysia itu juga bisa membeli lembu. Kemudian saya juga membeli tanah lah, tapi tidak luas. Dulu pernah saya videokan dan saya akan tunjukkan ya hasil saya selama kerja di Malaysia. Video ini bukan saya niat pamer teman-teman, tapi saya ingin
menceritakan sesuatu hasil saya merantau dari Malaysia. Mungkin video ini juga bisa dijadikan inspirasi untuk sahabat-sahabatku semua. Jika merantau, jangan lupa uangnya ditabung sedikit demi sedikit, sebab kita merantau ke negara orang jauh-jauh itu kan supaya mendapat hasil lebih ya. Kalau kita hanya sekedar cukup-cukup makan, lebih baik kerja di kampung saja. Karena apa? Kalau kerja di kampung untuk cari cukup-cukup makan dapat kok, kalau kita betul-betul rajin. Intinya kalau kita sudah merantau di luar negara, harus ada simpanan uang lebih untuk membelikan sesuatu yang kiranya bisa bermanfaat untuk di kampung halaman atau untuk tabungan yang akan datang atau masa tua nanti, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya sangat bersyukur ya. Kalau di kampung saya ini namanya kandang ya, atau tempat lembu. Jadi nanti lembunya akan dimasukkan ke sini 2 ekor, dan ini merupakan salah satu stok makanan kambing. Kok makanan kambing? Makanan sapi atau lembu. Kalau kering-kering seperti ini pun dimakan teman-teman. Walaupun kering seperti ini, lembu tetap makan. Karena di kampung saya musim kemarau itu untuk cari rumput susah sangat. Jadi terpaksa harus menyetok makanan kering. Ini nanti dihaluskan, kemudian dikasih air, ada campurannya lah, baru nanti dikasih ke lembunya atau ke sapinya. Oke, saya akan tunjukkan lembunya ya. Lembunya kalau sore seperti ini di luar, tapi kalau malam nanti masuk ke sini. Seperti ini kandangnya atau rumah lembu. Hampir jatuh. Dan saya ini berada di belakang rumah teman-teman. Ini dia lembunya. Kalau di Malaysia biasanya lembu-lembu seperti ini kan dibiarkan liar begitu saja ya. Tapi kalau di kampung saya, lembu-lembu harus diikat seperti ini supaya tidak lari. Kalau di Malaysia saya lihat lembu itu dibiarkan di kebun, pokok kelapa sawit, kemudian ada yang menjaga 1 orang dan lembunya terbiar begitu banyak ya. Tapi kalau untuk cara pemeliharaan lembu di kampung saya harus diikat seperti semacam ini supaya tidak lepas dan supaya tidak kabur ke tempat lain. Berbeda dengan cara pemeliharaan lembu yang ada di Malaysia ya teman-teman. Kalau di Malaysia kan dibiarkan saja ya kan, nanti katanya akan balik ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau di sini dibiarkan seperti ini. Dan ini 1 ekornya ini ya sekitar 11 juta. Ini juga 11 juta. Kalau ringgit ya sekitar 3 ribuan ringgit lah teman-teman. Sekitar 3 ribuan ringgit ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit menabung bisa beli lembu. Oke, saya akan menunjukkan belakang rumahnya ini ya. Ini tempat pembuangan sampah lembu atau kotoran lembu. Biasanya ini nanti akan dijadikan pupuk ya. Ini sudah kering, nanti akan diangkut ke ladang. Saya akan tunjukkan ladangnya ya. Sepulang merantau dari Malaysia kerja apa bang? Ya kerja seperti biasa teman-teman, kerja di kampung. Dan ini adalah kebun kecil saya yang saya beli dari hasil kerja di Malaysia. Istri saya pun juga kerja kebun teman-teman. Waktu musim hujan yang lalu ditanami istri saya di sini itu cili ya. Ini masih ada bekas pokok-pokok cili. Jadi istri saya pun juga ikut bekerja keras teman-teman, mengelola lembu dan juga kadang-kadang menjahit, maniaga, semuanya dilakukan teman-teman. Alhamdulillah saya beli tanah ini sekitar berapa ya? 10.000 ringgit, sekitar 30 jutaan. Dan ini pun hasil dari kerja di Malaysia selama saya berpuluh-puluh tahun kerja di sana ya. Alhamdulillah rezeki saya berada di sana. Jadi pada intinya video ini saya hanya ingin berbagi cerita, inspirasi untuk teman-teman kalau merantau itu uangnya jangan dibuat foya-foya ya. Karena sayang. Jadi kalau merantau terus kemudian kalian pulang nggak punya apa-apa, pasti kalian akan sedih dan akan menyesal. Saran saya kalau merantau di negara manapun tak kisahlah, mau merantau di Malaysia, di Jepang, di Taiwan, jangan sampai terpengaruh kawan-kawan yang melakukan perbuatan kurang baik. Sebab kadang-kadang orang merantau tidak dapat hasil itu karena terpengaruh pergaulan. Kalau pergaulannya baik, maka
biasanya di sekitarnya akan menjadi baik. Tetapi kalau pergaulannya kurang baik, maka hasilnya pun juga tidak akan baik. Alhamdulillah, saya selama bekerja di Malaysia itu kebanyakan teman-teman saya dari Malaysia itu juga orang-orangnya sangat baik ya. Jadi alhamdulillah hasilnya pun juga baik. Kemudian teman-teman saya yang dari Indonesia, sesama negara saya itu juga orang-orangnya baik. Jadi mereka merantau benar-benar mencari uang lebih untuk bekal hidup yang akan datang ya, atau untuk tabungan di masa tua nanti. Insya Allah nanti kalau saya sudah tidak merantau lagi di Malaysia, mungkin ini akan saya buat itu ya, ternak kambing, dan nanti akan saya kasih rumah kecil-kecilan. Terus ini akan saya tanami sayur-sayuran. Mungkin hasilnya tak seberapa, tetapi selagi kita hidup, kita harus senantiasa bekerja keras, berdoa, jangan sampai kita malas-malasan ya. Karena hidup ini keras. Kalau kita malas-malasan, itu nggak ada hasil teman-teman. Jadi alhamdulillah lah. Dari sana ke sini, alhamdulillah bisa beli, itulah teman-teman, beli kebun sedikit untuk bisa bekerja, untuk bisa bekal masa tua nanti untuk berkebun lah. Dan seperti ini, cuaca di kampung saya itu kering ya. Agak kemarau panjang. Jadi sepulang merantau dari Malaysia itu kerja apa Bang di kampung? Ya kalau Bang Toha sepulang merantau dari Malaysia ya kerjanya di kebun teman-teman. Cari rumput, kadang-kadang juga disuruh orang kerja di kebun, saya pun juga mau teman-teman. Jadi saya nggak ada rasa gengsi ya. Misal kata saya sudah pulang merantau dari luar negara, tidak ada rasa gengsi untuk bekerja di kampung sendiri. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabatku semua ya. Jadi video ini bukan saya berniat untuk pamer, ataupun saya berniat untuk istilahnya menunjuk, bukan teman-teman. Tapi sebagai bentuk motivasi dan inspirasi supaya kita senantiasa menabung kalau merantau di negara orang. Tak kisahlah, walaupun kita bekerja dimanapun, jangan sampai uangnya itu dibuat foya-foya yang tidak jelas. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit saya kumpulkan, akhirnya bisa membuahkan hasil. Ya meskipun hasilnya tidak seberapa ya kan. Video ini bukan tentang perbandingan ya teman-teman. Bukan saya tidak mampu bisa bekerja, bisa bersaing di negara sendiri, bukan ya. Tetapi saya merasa amat sangat bersyukur ketika saya pulang merantau dari Malaysia, ada hasil itu, Masya Allah, alhamdulillah. Dan terima kasih ya untuk Malaysia, dan terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di Malaysia. Saya bukan istilahnya mengucap terima kasih, itu bukan menghambakan diri ya, tetapi sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk rasa respect saya kepada teman-teman yang ada di negara tetangga kita ya, Malaysia. Karena selama saya merantau di sana itu berjumpa dengan orang-orang baik. Oke, cukup sekian teman-teman. Semoga video ini menghiburkan para sahabatku, dan tentunya video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Saya mau balik mandi dulu teman-teman, karena waktu udah petang ya. Oh iya, untuk makanan jagung yang masih fresh seperti ini teman-teman, atau apa, pokok jagung seperti ini, tadi saya beli itu agak cukup lumayan mahal teman-teman, yang masih fresh seperti ini. Jadi tadi saya beli ini sekitar 15 ringgit ya. Ini juga masih ada jagungnya ini. Ini jagung manis ini. Ini kalau di Malaysia ini agak mahal ini jagung manis, tapi kalau di sini itu orang-orang tuh sudah bosan jagung teman-teman. Makanya seperti jagung manis seperti ini tuh di sini tuh nggak apa, kurang laku teman-teman. Tengok. Padahal kalau di Malaysia jagung ini agak mahal ya. Nih. Ini ada isinya ini. Ini kalau di sini tuh kurang laku jagung. Nggak tahu ya kenapa ya. Ini kalau di Malaysia jagung seperti ini agak mahal. Tapi kalau di sini ya kurang laku. Mungkin karena yang banyak tanam ya kan. Kebanyakan menanam jagung, sehingga jagung manis di sini pun juga begitu kurang laku. Bahkan ya dikasihkan buat makanan lembu teman-teman. Karena banyak yang tanam ya. Kalau di Malaysia kan harganya di supermarket itu mahal loh, atau di pasar raya. Oke, cukup sekian teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah pasti punya hewan pemeliharaan ya, atau memelihara hewan ternak, kambing ataupun lembu. Oke teman-teman, semoga terhibur dengan vlognya Bang Toha kali ini.